ada tiga nama yang melekat di dalam hatinya. Yang pertama, seseorang itu tidak akan pernah disiksa oleh Gusti Allah di nerakanya Allah ketika di dalam hatinya ini masih melekat atau cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah pembuktian oleh salafun sholih, oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, bahwasanya kita dianjurkan untuk cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi dimanapun berada, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan kenyang. Ini ulama-ulama kita mengajari. Kenapa? Karena ketika nama Nabi itu melekat di dalam hati kita, maka api neraka tidak akan pernah membakar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak akan pernah disiksa oleh api neraka ketika di dalam hatinya ini melekat Al-Qur'anul Karim. Meskipun itu hanya satu ayat, diceritakan di dalam sebuah kitab ini, ada seseorang yang hanya hafal Fatihah, tapi dia itu cinta kepada Fatihah. Seumpama bahasa mudahnya untuk kita itu, setiap habis maghrib membaca Fatihah, setiap habis isya membaca Fatihah, subuh, zuhur, asar selalu membaca Fatihah, karena cintanya kepada Fatihah, selalu membaca Fatihah, sehingga Fatihah itu melekat di dalam hati. Maka ketika orang yang cinta pada Fatihah itu meninggal dunia, orang itu akan disiksa oleh Allah karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Akan tetapi Fatihah tersebut menjelma menjadi manusia dan membela orang tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kalau seumpama kita di sore hari ini memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran. Padahal di dalam kitab-kitab jauh-jauh yang lain itu disebutkan bahwasanya Al-Quran akan menjadi teman bagi siapa saja yang membaca. Kelak akan menjadi teman, bukan hanya teman, akan tetapi akan menjadi benteng di barisan terdepan, membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Al-Quran. Kalau pulau kali panjenengan berteman dengan manusia mungkin hanya di dunia, tapi kelak ketika meninggal dunia, teman yang kita agung-agungkan, teman yang kita eluh-eluhkan, ketika kita diinterogasi di hadapan Allah tentang amal-amal apa yang saja yang pernah kita perbuat, maka teman kita tidak akan bisa membela kita. Akan tetapi kalau kita berteman dengan Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, sore hari ini kita bahagia, kita senang untuk memperingati temurunnya Al-Qur'anul Karim. Romo Yai kemarin mengatakan, terutama ibu-ibu, terutama wanita, kata Romo Yai, harus lebih bersyukur lagi tentang temurunnya Al-Quran. Karena ketika Al-Quran belum turun, kata Romo Yai, wanita itu tidak ada harganya. Romo Yai sering berkata kepada saya, dulu ketika Al-Quran belum turun, wanita tidak ada harganya, dijual belikan. Bahkan ketika wanita itu tidak dijual belikan, seorang laki-laki itu malu untuk memiliki anak perempuan. Seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab malu untuk memiliki anak perempuan sehingga dibunuh anaknya hidup-hidup. Meskipun anak itu adalah anak yang anak yang menyenangkan, anak yang bisa membuat hatinya bahagia. Kenapa? Kok dibunuh hidup-hidup? Karena anak tersebut takut membuat malu kepada keluarganya. Akan tetapi ketika Al-Qur'anul Karim turun, para wanita diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga wanita-wanita disamakan derajatnya dengan laki-laki. Wanita diberikan hak-hak yang pas, yang pantas, sehingga wanita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.